pemirsa, kembali berjumpa di dalam program Bincang Keluarga. Bersama saya Daniel Tanamal. Saat ini kita akan membahas mengenai kerentanan dan juga peran perempuan dalam bencana pandemik COVID-19. Saat ini saya bersama dengan salah seorang narasumber bernama Ibu Pendeta Chrise Gosal yang merupakan Wakil Sekretaris Umum dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Ibu, apa kabar? Halo Bung Daniel, baik. Di masa COVID sekarang nih Bu, kegiatannya bagaimana Bu? Makin banyak justru. Makin banyak justru ya? Nggak juga kan, makin banyak justru. Namanya juga kerja dari rumah ya. Kerja dari rumah Bu ya? Semuanya dikerjakan di rumah dan pekerjaan rumah juga dikerjakan. Oke. Ganda. Pekerjaannya tambah ganda. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh nih soal perbincangan saat ini, kita mau menyaksikan dulu nih Bu. Ada video keluarga yang akan kita tonton berikut ini. Kalau kita membicarakan mengenai dampak COVID-19 ini sangat buruk. Apalagi setelah diterapkannya PSBB, membuat suami saya pun tidak dapat bekerja lagi. Dan sudah hampir 3 bulan ini dia di rumah, sehingga perekonomian kami pun semakin memburuk. Akhirnya saya membantu suami untuk memulihkan keadaan rumah tangga, kebutuhan-kebutuhan itu tadi. Saya berjualan, ada ayam geprek, ayam bakar, ada ikan goreng, ikan bakar, apa saja yang pembeli inginkan saya buat. Baik pemirsa, tadi ada video soal keluarga ya di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Mereka berada di rumah dan itu menarik kalau melihat dari testimoni mereka. Dan itu akan kita bahas sama Ibu Chrise Gosal. Bu, gimana menurut pendapat Ibu tentang keluarga ya yang saat ini berada di dalam situasi yang kalau bisa dibilang agak menurun dan agak serba sulit di tengah pandemi COVID-19 saat ini Bu? Ya Bung Daniel, kalau dari video tadi ya, itu baru salah satu dampak. Nah, banyak sekali dan bervariasi. Itu baru salah satu dampak yang langsung. Dampak langsung karena adanya pandemi COVID-19 ini. Dari sisi merosotnya perekonomian keluarga. Dan memang benar seperti dalam video tadi, ya kerentanannya seorang perempuan yang terdampak dari COVID ini memang variasi seperti itu. Jadi beban yang terbawa oleh karena adanya pandemi ini bukan hanya ganda tapi berlipat ganda. Ya, itu tadi baru salah satu dari segi ekonomi, di mana seorang perempuan yang menjadi berikhtiar untuk menghadapi tantangan ini, tidak tinggal diam, tetapi bagaimana menghadapi tantangan ini dengan suaminya kehilangan pekerjaan, secara otomatis seorang perempuan akan terpanggil untuk menata keluarga, menata rumah tangga untuk survive ya. Untuk survive. Ya. Lalu kuliner ya, dagang dan lain sebagainya sebagai salah satu aksi atau kegesitannya seorang perempuan menghadapi gangguan ekonomi. Gangguan ekonomi. Karena suami kehilangan pekerjaan. Yang semula sama sekali tidak dibayangkan kalau sampai seperti itu. Ya, kalau dalam video tadi kebetulan ibu ini punya keterampilan dalam bidang kuliner sehingga tiba-tiba muncul dan bisa survive ya keluarga seperti itu.
Nah, bagaimana dengan yang nggak punya keterampilan? Itu Ya. maksud saya dengan beban yang berlipat ganda yang Ya. menjadi akibat langsung dari pandemi ini. Ya, kira-kira seperti itu. Yang tidak punya keterampilan seperti apa? Ya. Berharap pada bantuan pemerintah? Seberapa menjamin? Sementara kebutuhan lain kan jalan terus ya. Jalan terus. Terima kasih sekali bantuan pemerintah itu agar dapur tetap berasap, ya, kira-kira seperti itu. Tapi dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain, apabila terjadi pada seorang ibu hamil, Ya. secara otomatis ketika suami kehilangan pekerjaan atau bahkan dirinya kehilangan pekerjaan, ia tidak bisa memberi nutrisi yang sangat baik untuk janinnya ataupun persiapan untuk bayinya yang akan lahir. Jadi menambah beban, Bu ya? Ya, jadi berlipat ganda. Itu saya sebut berlipat ganda, bukan hanya beban ganda, tapi beban yang berlipat ganda. Karena semua di semua sektor ya kena, dan biasanya yang paling akhir menerima dampak itu adalah perempuan dan anak. Perempuan dan anak. Kira-kira seperti itu. Oke, itu kalau ke masalah keluarga, Bu. Kalau ditarik ke masalah gereja, Bu, apa yang harus gereja lakukan juga bersama umat ya, Bu, menghadapi pandemi COVID-19 ini, Bu? Nah, kebanyakan gereja saat ini sedang mengembangkan tanggung jawab gereja untuk warganya. Ya. Ada program-program yang kita kenal dengan istilah diakonia. Ada yang diakonia murni, ada yang silang ya, diakonia silang, saling memberdayakan seperti itu. Dan disitulah panggilan gereja. Bagaimana membela kehidupan apabila warganya terancam dalam kehidupan, begitu. Panggilan gereja di bidang ini sekarang sedang digalakkan oleh gereja-gereja ya untuk tidak berpasrah pada keadaan yang menjadi akibat langsung dari pandemi ini. Jadi ada gereja yang memprogramkan pemberdayaan ekonomi warga jemaat terdampak. Jadi tentu saja semuanya terdampak, Bung Daniel ya. Tentu saja semuanya kena. Tapi kelompok yang paling rentan tidak boleh ditinggalkan oleh gereja ya. Jadi keluarga-keluarga prasejahtera yang apalagi yang buruh harian. Ya, tentu untuk gereja mencari pekerjaan pada situasi seperti ini sangat sulit ya, tidak mungkin, sangat sulit. Tapi bagaimana gereja berupaya kalau bantuan-bantuan diakonia karitatif itu kan yang sekali pakai habis, yang bersifat konsumsi. Tapi nah, salah satu panggilan gereja itu juga adalah bagaimana kesinambungan hidup dari keluarga-keluarga yang terdampak seperti ini. Bahkan saya mendengar juga, terima kasih sekali, ada gereja yang membagi bibit-bibit cabai kepada warga gereja prasejahtera yang kena dampak. Saya kira saya boleh sebutkan di sini salah satu antara lain gereja KGPM ya. Saya baru sharing dengan pimpinan, pucuk pimpinannya. Jadi ada salah satu biro ekonomi di dalam gereja itu mempersiapkan bibit ribuan puluhan ribu bibit-bibit itu, dan ya yang paling cepat menghasilkan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Itu cuma salah satu contoh. Banyak gereja-gereja sedang berupaya walaupun gereja itu sendiri kena dampak. Karena merosotnya pemasukan. Pemasukan gereja yang rutin maupun yang bersifat bantuan sumbangan. Baik pemirsa, itu jawaban yang sangat menarik dari Ibu Pendeta Krise Gosal. Dan saat ini juga kami sudah tersambung ya dengan Ibu Iin Sitorus yang merupakan salah seorang psikolog dan juga dosen dari Universitas Indonesia. Apa kabar Ibu Iin? Saya baik-baik saja. Semoga kita semua juga baik. Baik Bu ya. Oke Bu, ini menarik masalah mengenai perempuan ya, kerentanan perempuan di tengah bencana pandemi COVID-19 saat ini. Ada pertanyaan yang menarik nih
yang mungkin Bu In boleh kasih tahu dan juga mungkin boleh jawab buat kita semua ya, soal aktivitas dan juga pertemuan anggota keluarga nih ketika biasanya nggak ketemu gitu, ini lebih banyak ketemu di dalam rumah. Kemudian aktivitas itu ternyata menimbulkan hal yang positif, tapi ada juga yang negatif ketika mengalami sebuah konflik. Menurut Ibu In, apa yang harus dilakukan terutama oleh kedua orang tua, yaitu si suami dan juga istri dalam mengelola konflik tersebut sehingga mungkin anak tidak menjadi korban? Konflik terjadi karena adanya beda kepentingan, adanya beda persepsi, adanya beda pengalaman, adanya beda kepribadian, yang semuanya itu bisa menyebabkan konflik. Sekarang masalahnya adalah apakah suami istri atau ayah dan ibu memahami bahwa mereka punya perbedaan-perbedaan itu dan kemudian berusaha untuk memahami satu sama lain, sehingga ketika terjadi perbedaan di dalam isi pikiran atau isi perasaan, maka semuanya itu bisa dibicarakan, bisa dicari solusinya, bisa dikomunikasikan bersama dan dicari jalan. Situasi yang dihadapi oleh ayah dan ibu ini membutuhkan pemahaman yang artinya dua-duanya harus memahami kondisinya. Istri saya sedang dalam kondisi apa, kenapa dia bicara seperti itu, ya, dan semuanya itu harus dicari solusinya. Artinya kita tidak bisa mementingkan ego kita gitu. Ini yang menjadi masalah di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam hubungan suami istri, bahwa ego masing-masing itu biasanya menjadi nomor satu keluar, sehingga itu mengalahkan bagaimana cara mencari solusi yang tepat. Saya rasa kalau kita bisa memahami, ya, saling memahami satu sama lain, maka konflik apapun, setajam atau sedalam apapun Oke, itu Ibu ditahan dulu ya pernyataannya, ini menarik sekali, tapi nanti boleh kita lanjutkan karena kita mau melihat nih video yang kedua, masih tentang testimoni keluarga di tengah bencana pandemi COVID-19. Saya sangat bersyukur kalau dibanding dengan orang-orang di sekitar kita, mereka tidak bisa mencari tambahan, bahkan apapun, apa saja yang ada di mereka jual. Saya juga sangat bersyukur karena saya punya Tuhan Yesus dan punya teman-teman yang begitu setia, begitu perhatian terhadap kami semua, sehingga kami boleh diperhatikan. Baik pemirsa, setelah melihat video kedua tadi ya, kita juga melihat bagaimana perempuan memang sangat rentan di saat pandemi saat ini. Nah, saya langsung mau tanya lagi nih ke Ibu Chrise soal peran perempuan di tengah keluarga saat semuanya udah pada ngumpul nih di dalam keluarga. Itu bagaimana Bu membagi peran seorang ibu dan juga seorang ayah? Ayah yang tadinya di kantor tiba-tiba sibuk di sana harus disibukkan juga di rumah, terutama ada anak-anak juga yang harus dididik melalui pendidikannya. Nah, saya lebih senang yang kalimat kedua, Bung Daniel. Iya. Jadi kalau peran perempuan itu seolah-olah lah ini masalahnya perempuan, tapi bagaimana peran keluarga, berbagi peran. Berbagi peran dalam masa pandemi COVID-19 ini sangat menentukan. Berbagi perannya bukan hanya antara perempuan dan laki-laki, suami istri, tapi juga seluruh keluarga ya. Seluruh keluarga. Nah, kita melihat bahwa seluruh keluarga lebih punya banyak waktu sekarang untuk ketemuan dalam rumah, semakin panjang dan ya istilahnya lo lagi ke dapur ada ruang tamu. Jadi tapi L4 ini ya lo lagi ini menjadi kesempatan bagi kita justru untuk berbagi peran. Nah, dalam berbagi peran ini faktor yang utama adalah komunikasi. Faktor utama adalah komunikasi. Saya ketawa ketika dapat video dikirim seseorang di mana seorang anak lagi belajar dari rumah, tahu-tahu diganggu ibunya. Ibunya nanya apa gitu, lalu tiba-tiba hilang.
Padahal dia sudah harus menjawab, itu hilang. Ibunya dimarahi sama si anak. Ibu jangan ngomong, saya lagi belajar. Tuh kan hilang, tuh kan langsung ngambek si anak. Jadi ibunya ketawa-ketawa. Video itu lucu, tapi sebenarnya dari itu sebagai satu contoh bahwa disitulah dibutuhkan komunikasi dan berbagi peran. Peran perempuan, peran laki-laki sebagai suami istri, lalu anaknya itu bersama-sama mengkomunikasikan apa yang sedang terjadi. Setelah komunikasi, duduk bersama membicarakan apa pandemi ini dan apa akibatnya yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Lalu kita berbagi peran. Memang tidak gampang. Tidak gampang, apalagi kalau berbagi peran itu pada keluarga yang secara ekonomi tidak terdampak karena working from home, it's okay. Tapi pada keluarga yang terdampak secara ekonomi, kehilangan mata pencaharian, buruh harian dan lain sebagainya, boro-boro berbagi peran ya. Mau makan hari ini aja masih tergantung kepada kemurahan orang, seperti itu. Sekalipun demikian, tapi sangat diperlukan komunikasi, memahami bersama, baru kehilangan pekerjaan. Lalu kalau gitu seperti apa yang harus kita buat antisipasi, pengurangan anggaran seperti apa, gitu. Memberi pengertian kepada anak-anaknya, itu dari segi ekonomi. Kalau dari segi yang lainnya, tidak hanya dibebankan kepada seorang ibu, ya saya kira itu tidak model lagi, tapi bersama-sama seorang bapak dan seorang ibu berbagi tugas untuk mendampingi anak yang sedang belajar dari rumah. Sementara anak yang satu lagi masih dalam masa menyusui. Sementara bapak dan ibu memikirkan menu apa hari ini yang hemat dan tapi bergizi. Jadi peran yang berlipat ganda ini tidak hanya dipikul oleh seorang perempuan, tapi keluarga berbagi peran untuk menyelamatkan diri dari situasi yang sangat sulit ini. Itulah. Menarik sekali itu dari Ibu Chrise Gosal, dan sekarang ke Ibu Iin Sitorus. Ibu, tadi jawaban dari Ibu Chrise Gosal adalah komunikasi, yaitu soal berbagi peran ya, untuk menimbulkan juga di rumah itu suasana yang kondusif ya. Nah, bagaimana Bu Iin kalau dari sisi psikologis ya, soal tadi berbagi peran, komunikasi, tapi deadlock nih. Kan mungkin ada konflik yang terjadi. Nah, kalau lihat dari konteks yang saat ini, ketika konflik terjadi, yang rentan adalah si perempuan. Dan ketika salah satu sudah tersakiti, itu bagaimana ya Bu, cara untuk healingnya atau menyembuhkan kembali, kemudian rekonsiliasi kembali, agar keluarga ini jadi menyatu kembali? Satu-satunya cara yang bisa diselesaikan, bisa dilakukan selain kita mendekatkan diri kepada Tuhan, selain kita memperbaiki ibadah kita, hubungan kita dengan Tuhan, kita harus memperbaiki cara kita berkomunikasi satu sama lain. Peran perempuan ini menjadi sangat rentan terhadap konflik di dalam komunikasi. Nah, seorang ibu mungkin harus belajar bagaimana memperbaiki caranya berkomunikasi. Ya. Sebetulnya banyak sekali soft skill yang harus kita kembangkan. Seperti misalnya salah satunya adalah empati. Empati adalah bagaimana memahami atau bagaimana berada pada posisi orang lain. Dengan memahami dia, maka kita akan lebih bisa berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita belajar untuk memperbaiki kualitas hubungan kita, komunikasi kita. Kalau dulu kita selalu intonasinya tinggi, mungkin kita sekarang belajar untuk bagaimana intonasinya lebih rendah, misalnya gitu ya. Artinya kita harus lebih sabar. Inilah masanya kita untuk menerapkan buah-buah roh yang ada di dalam, yang diperintahkan oleh firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memperbaiki kualitas komunikasi kita, maka buah-buah roh itu akan lebih mudah muncul di dalam kehidupan kita.
Baik Ibu Insitorus, terima kasih untuk jawabannya ya. Semoga juga bisa memperlengkapi para perempuan di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih banyak Ibu, sampai ketemu lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali nanti. Ada pesan khusus yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Chrise Gosal. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah persembahan yang mungkin akan menguatkan kita di tengah pandemi saat ini. Dibawakan oleh Richard Riruma. Hari terus berganti, banyak yang telah terjadi. Dirimu kian pasti, segala kan kurai. Bila esok menjelang, bahagia pun kan datang. Bintang di angkasa bersinar gemilang, tempatku tuju. Segala angan dan harapan, tempatku padu. Cita-cita dan impian, tempatku tuju. Setiap langkah yang berarti, tempat menyatu. Dalam hasrat dan tujuanku selalu. Waktu terus menguji tekad yang ku miliki. Kini telah terbukti, segala kan ku gapai. Rintangan ku hadapi, cobaan ku lalui. Semua telah ku dapati. Tetaplah gemilang, tempatku tuju. Segala angan dan harapan, tempatku padu. Cita-cita dan impian, tempatku tuju. Setiap langkah yang berarti, tempat menyatu. Dalam hasrat dan tujuan langkahku, tempatku tuju. Segala angan dan harapan, tempatku padu. Cita-cita dan impian, tempatku tuju. Setiap langkah yang berarti, tempat menyatu. Dalam hasrat dan tujuanku selalu. Tempat menyatu. Dalam hasrat dan tujuanku selalu. Pemirsa, kita tiba di segmen terakhir dalam Bincang Keluarga saat ini. Berikut ada pesan mungkin yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Chrise Gosal. Tentunya masih di tema di mana perempuan pastinya mengalami kerentanan di masa pandemi COVID-19 ini, Bu. Silakan, Bu. Ya, pertama lagu tadi sungguh menarik. Rintangan ku hadapi, cobaan ku lalui. Wow. Ya memang kita nggak bisa melarikan diri ya, selain kita menghadapinya. Tentu ada beberapa hal yang memang tidak mudah dilakukan. Yang pertama ya tetap memelihara hidup bersih dan sehat. Yang saya maksudkan bukan hanya secara jasmani, tapi juga kesehatan iman. Imun dan iman itu ada hubungannya. Jadi bagaimana kita tetap memelihara hidup bersih dan sehat dalam keterbatasan. Lalu bagaimana juga kita tetap memperteguh keyakinan, berpengharapan yang pasti harus tetap dipegang teguh ya. Kita punya pengharapan bahwa menghadapinya dengan kuat, tubuh dan iman yang kuat, kita percaya kita bisa melaluinya di tengah-tengah tantangan.
Lalu saya kira yang paling terakhir ialah ya selain tadi tetap menjaga agar tidak terbawa, tidak putus asa, tapi juga tidak terbawa pada bermasa bodoh seperti belakangan ini ketika kelihatan mulai longgar, mulai pembatasan yang mulai longgar, tiba-tiba ada berita-berita bertambah lagi ya kasus-kasus COVID. Nah, karena itu tetap berjaga, tidak terbawa pada keadaan masa bodoh atau situasi yang kapan selesainya. Ya udahlah, apapun yang terjadi, udah kita hidup harus berlanjut, kita harus cari makan. Jadi gimana ya maksudnya agar tetap bertahan, disiplinkan diri menghadapi masa-masa sulit ini. Kalau tadi karena topiknya kerentanan perempuan, maka saya kira di tengah-tengah beban yang berlipat ganda sebagai seorang perempuan, ya tentu kita tidak dapat menyerah pada keadaan. Menemukan kembali bakat-bakat dan keterampilan kita untuk berusaha di tengah-tengah keluarga, mencari kiat-kiat yang cocok mengena dengan keluarga, tetap mendampingi anak-anak yang juga mengalami tantangan dan goncangan karena keadaan seperti ini. Tetap mendampingi, dan yang kita percaya, kita tahu bahwa bersama kita tetap sambil berupaya, kita tetap berdoa. Baik Ibu Krisa, terima kasih atas waktunya. Semoga juga pernyataannya semua dapat memberkati kita semua. Terima kasih Bung Daniel. Ibu Pendeta Krisa Gosal, Wakil Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Baik pemirsa, demikian untuk bincang keluarga pada saat ini. Saya Daniel Tanamal, Tuhan Yesus memberkati. Berikut terakhir persembahan lagu dari Richard Riruma. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Jadilah garam, jangan di tengah lautan. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jadilah jawaban, jangan hanya ucapan. Jadilah jawaban, jangan tambahkan beban. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Kedamaian yang kita inginkan hanya ada bila hati kita bersama. Jadilah jawaban.